Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku kelas 5, kaifa halukum? Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebelum Pak Salim memulai materi pada kesempatan kali ini, Pak Salim ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin ya kalau selama Pak Salim mengajar ada salah ataupun khilaf, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di tahun depan dengan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar bab terakhir pelajaran 10 tentang menghindari akhlak tercela, serakah dan kikir melalui kisah Qorun. Ya, siapa yang pernah membaca buku atau melihat video tentang kisah Qorun? Ada? Bagaimana serakah dan kikirnya di dalam kisah Qorun itu? Anak-anakku, menghindari serakah. Apa itu serakah, anak-anak? Serakah itu adalah sifat tercela karena tidak pernah puas dan bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Jadi, sifat serakah itu adalah sifat yang tercela karena dia tidak pernah puas, bahkan tidak bersyukur dengan atas apa yang telah Allah berikan kepadanya. Nah, lawan kata dari serakah adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa adanya yang diberikan Allah. Jadi menerima setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia syukuri. Itu namanya qanaah. Sedangkan serakah adalah kebalikan dari qanaah, yaitu tidak pernah puas dan tidak pernah bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Nah, orang yang serakah biasanya lupa daratan, anak-anak. Tidak lagi melihat halal haram, yang penting tujuannya tercapai. Ini Masya Allah. Makanya serakah itu adalah merupakan sifat tercela, ya, karena sifat yang tidak pernah puas. Ya. Bahkan jangankan yang halal, yang haram aja dimakan. Nah, seperti itu. Nah, anak-anakku, di dalam surat An-Nisa ayat 37 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepada mereka, dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Nah, anak-anakku, dari sifat serakah inilah, ya, Masya Allah, sangat berbahaya sekali. Pada intinya, keserakahan menimbulkan kekacauan dan kehancuran. Coba kita lihat fenomena, ya, atau kejadian. Lihatlah di berbagai belahan bumi, banyak peperangan akibat keserakahan. Kita lihat sekarang informasinya yang kekinian, yang terbaru, dan anak-anak kemarin sudah ikut menggalang donasi untuk warga Palestina, negara Palestina yang dijajah oleh Israel karena keserakahan mereka. Yang awalnya mereka adalah pendatang, karena keserakahan dan kesombongan dan kekikiran orang-orang Israel teroris Yahudi, ya, akhirnya merampas semua yang dimiliki oleh Palestina. Padahal Palestina adalah negara yang menampung mereka. Tapi sekarang seakan-akan, ya, Masjidil Aqsa, kemudian Palestina, negara Palestina diambil paksa oleh
negara Zionis Israel ini, laknatullahu alaihim. Nah, ini adalah contoh fenomena gambaran bagaimana banyak terjadi peperangan akibat keserakahan. Karena kalau sudah serakah anak-anak, biasanya tadi yang Pak Salim sampaikan, lupa daratan, ya. Dia akan melakukan segala cara apapun itu dia tempuh untuk, ya, mencapai tujuannya. Nah, ini Masya Allah, ini yang seharusnya seorang muslim tidak memiliki karakter atau sifat keserakahan dan kikir yang dimiliki oleh Qarun ini. Anak-anakku, ini yang menyebabkan serakah antara lain adalah yang pertama, terlalu cinta dunia. Nah, ini anak-anak yang tidak boleh, ya. Kita sebagai seorang muslim menganggap dunia itu hanya kecil, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan akhirat, ya. Makanya doa Umar bin Khattab itu, jangan engkau jadikan harta atau dunia itu di dalam hati, di lubuk, ya, di dalam lubuk hati kami, tapi jadikanlah harta dunia itu di telapak tangan kami. Artinya apa? Jangan terlalu cinta kepada dunia, karena dunia ini hanyalah sementara. Harta akan habis, ya, jabatan akan selesai, umur juga usia akan datang, ya, ajalnya. Jikalau ajal sudah datang, maka umur sudah selesai. Lalu apalagi yang akan disombongkan oleh manusia? Tidak ada. Dunia hanya kecil, anak-anakku. Kemudian yang kedua adalah memiliki rasa iri. Nah, ini anak-anak tidak boleh merasa iri, ya. Kalau kata AA Gim, siapa yang kenal AA Gim? Ya, SMS, ya. Apa itu SMS? Senang, ya. Apa namanya? SMS itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu kalau kata AA Gim. Jangan memiliki sifat SMS, ya. Kemudian yang ketiga, anak-anak tidak percaya adanya takdir Allah. Nah, ini tidak percaya dengan adanya takdir Allah, ini juga menyebabkan kita memiliki sifat serakah. Kemudian lupa bahwa dirinya adalah hamba Allah, kita adalah hamba Allah, ya. Harta kita semua, ya, suatu waktu diambil oleh Allah, kita harus siap. Nah, kemudian yang terakhir, terlalu hidup materialis. Ya, materialis itu terlalu hidup dengan bergelimang harta dan seterusnya. Ini yang harus kita hindari. Nah, kemudian menghindari sifat kikir. Nah, sebagaimana yang sudah Pak Salim sebutkan tadi, kikir itu adalah sikap tidak mau berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan atas rezeki yang telah dilimpahkan oleh Allah kepadanya. Nah, ini sifat kikir. Ya, merasa seakan-akan harta itu adalah milik dia, ya, hasil usaha dan jerih payah dia bekerja, misalkan gitu. Kenapa saya bagi? Orang harta saya yang nyari sendiri, saya yang kerja keras, saya yang membanting tulang, kerja siang malam, kenapa saya harus berbagi? Nah, ini merupakan indikasi, ya, seseorang memiliki sifat kikir. Nah, kikir itu adalah sikap tidak mau berbagi. Ya, kalau serakah tadi menghalalkan segala cara, tapi kalau kikir tidak mau berbagi, ya. Sifat kikir sering muncul ketika seseorang memiliki kelebihan, ya, lebih pandai dari temannya, lebih kaya dari temannya. Nah, ini sih biasanya akan muncul. Kalau kita miskin, apa yang mau dikikirkan? Tetapi kalau orang memiliki ilmu, memiliki kelebihan, pasti timbul, ya, seseorang timbul rasa atau sifat kikir. Orang kikir biasanya suka hidup mewah, memuaskan hawa nafsunya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Ya, sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, ini anak-anak bisa baca surat Ali Imran, silakan dibuka Al-Quran ayat 180. Nah,
Ini adalah keadaan ya atau kondisi yang dapat menimbulkan kikir. Di antaranya cinta dunia yang berlebihan. Makanya jangan terlalu cinta dunia terlalu berlebihan. Ya biasa saja. Ya anak-anak, takut kekayaannya akan hilang. Tidak memiliki rasa kasih sayang kepada sesama. Termasuk saudara-saudara kita di Palestina yang sedang terjajah oleh Zionis Israel. Nah ini menjadi kewajiban kita. Kalau kita mempunyai tabungan, THR kemarin habis lebaran, anak-anak biasanya dapat uang jajan, disisihkan untuk kita donasikan saudara-saudara kita yang ada di Palestina melalui sekolah Insan Robani atau melalui lembaga yang lain. Silahkan anak-anak, ini melatih kepekaan kita, melatih simpati kita agar kita tidak memiliki sifat kikir, kemudian menganggap kekayaan dapat menolongnya. Nah, ini keadaan yang dapat menimbulkan kikir. Mudah-mudahan kita dapat menghindari semua ini. Kemudian, apa dampak kikir anak-anak? Dampak negatif sifat kikir adalah membuat Allah murka. Allah tidak suka kepada orang-orang atau hamba yang memiliki sifat serakah ataupun kikir. Kemudian yang kedua, akan celaka pada akhirnya. Kemudian hartanya tidak bisa menolongnya setelah tiada. Ya, karena tidak ada yang bisa dibawa selain amal kebaikan atau amal ibadah kita. Kemudian dibenci Allah dan semua makhluk. Makhluk saja benci dengan orang kikir. Kita saja benci dengan orang yang kikir. Ya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada akhirnya adalah kelak akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian bagaimana cara menghindari sifat kikir Pak Salim? Yang pertama, membiasakan diri qanaah. Qanaah itu menerima setiap nikmat yang Allah berikan, disyukuri. Berapapun yang Allah berikan nikmat itu, maka disyukuri, insya Allah. Kita akan terhindar dari sifat kikir. Kemudian menyadari bahwa harta kita ini titipan Allah. Memang manusia ya dianjurkan untuk berusaha ya mendapatkan rezeki, tapi perlu diingat bahwa harta itu hanya titipan dari Allah, bukan semata-mata karena semua kerja keras kita. Ya anak-anak ya. Jadi apa yang dimiliki anak-anak sekarang itu adalah semua titipan dari Allah. Nah kemudian menyadari bahwa harta tidak dibawa mati. Nah ini kadang-kadang begitu. Terlalu mengejar dunia sampai lupa mati. Nah gitu anak-anak ya. Kemudian mensyukuri rezeki Allah yang dengan memberikan sebagian harta bagi orang-orang yang kurang mampu. Yang tadi sudah Pak Salim sampaikan, jika memiliki harta lebih, silahkan diinfakkan kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Dalam konteks hal ini mungkin sekarang isunya, isu dunia Islam itu di Palestina. Silahkan anak-anak dibantu semampu kita. Setidaknya kita berkontribusi dengan Palestina yang sedang dijajah, saudara-saudara muslim kita di sana. Entah itu 5.000, 10.000, 100.000, 1 juta, mudah-mudahan bisa membantu. Setidaknya nanti di hari kiamat, ketika kita dihisab, kita ditanya apa kontribusi kamu terhadap Palestina yang sedang dijajah. Nah setidaknya kita bisa menjawabnya. Ini loh kontribusi saya, walaupun cuma 5.000 anak-anak, ya mudah-mudahan bisa meringankan hisab kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang terakhir untuk kisah serakah Qorun, anak-anak silakan dibaca buku paket halaman 108 sampai 109. Di sana sudah ada, silakan sambil dibaca ya anak-anak. Atau mungkin dari referensi lain dari YouTube, atau mungkin dari buku cerita tentang Qorun, boleh. Nah, tugasnya anak-anak silahkan kerjakan evaluasi pelajaran 10 bagian A, B, dan C. Tugas dikumpulkan via WhatsApp. Dan insya Allah minggu depan PH ya anak-anak ya, bab 10 ini insya Allah. Ya barakallahu fikum, syukron, wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.